Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa afdalus salati wa atammut taslimi ala rasulin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya muliakan para alim, para ulama, para asatid, ustadzat, para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh, ingkang rawuh yang hadir pada siang yang berbahagia ini, wabil khusus para wali santri baru yang sangat saya muliakan, para pengurus yayasan dakwah dan pendidikan Amanatus Salam, juga dewan guru yang sangat berbahagia. Sebelum saya ditinggal oleh Ustadz Haji Saiful dari Kalimantan, saya punya waktu 10-15 menit kalimat untuk antum. Akhussu bidzikri, di siang yang penuh berbahagia ini saya ucapkan yang pertama apresiasi dan ucapan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua wali santri yang hari ini mempercayakan pendidikan anaknya kepada kami. Saya khususkan rasa takdim dan hormat saya kepada Al-Ustadz Haji Saiful dan Ibu. Tahun kemarin kami meneteskan air mata. Ada salah satu tokoh ulama dari Kalimantan yang mempercayakan putranya untuk kami didik. Tahun ini kebahagiaan itu bertambah dan keyakinan kami, semangat kami begitu kuat untuk terus melakukan kebaikan ini karena beliau mengirimkan putra yang keduanya kembali kepada Allah. Kita bacakan Fatihah sebelum beliau safar kembali ke Kalimantan. Mudah-mudahan niat baik beliau dan kita semua, perjalanan beliau, perjalanan rohani beliau, Allah senantiasa memberikan kasih sayang, cahaya dan keistiqomahan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bapak Ibu rahimakumullah, pesantren ini didirikan, dirintis hasil ikhtiar ketaatan kami sebagai seorang murid kepada guru kami yang memerintahkan kami untuk berdakwah di lereng Gunung Anjas Moro ini. Perintah tetaplah perintah. Guru ibarat nabi, kata ulama kita. Jika guru perintahkan sesuatu, maka tidak ada ayat yang lain kecuali atiullah wa atiur rasul. Laksanakan perintah dengan senang hati. Maka guru saya Maulana Syekh Rajab Ad-Dimashqi dari negeri Syam, ketika peletakan batu pertama menitipkan uang beberapa helai dalam satu amplop. Kemudian beliau berdoa di hadapan beberapa kiai, termasuk Maulana Abuya Habib Abu Bakar Basumbul dari Brunei. Beliau berdoa, Allahumma, ya Allah, jangan pernah kau habiskan uang dari amplopku ini ma yahtaju min hadzal ma'had, dari semua kebutuhan pondok ini. Alhamdulillah sampai hari ini
kami setiap hari bertambah semangat untuk terus bisa melayani para pejuang-pejuang ilmu ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat atau terpisahnya ruh kami dengan jasad kami bernama kematian. Maka pondok ini adalah simbol ketaatan murid kepada gurunya. Maka jika murid itu yakin, wali murid itu yakin kepada pondok, dan pondok juga percaya kepada wali muridnya, kepada santrinya, maka yang turun adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah jam 1, silahkan pergi. Kalau tidak besok saya berikan tiket. Sallallahu Nabi Muhammad. Maka pondok penting didirikan. Kenapa? Pondok ini didirikan tidak untuk cari murid. Pondok ini didirikan tidak untuk menyebar brosur di mana-mana. Pondok ini didirikan atas dasar ketaatan kami dan keluarga kepada guru dan orang tua. Maka dari itu, berbahagialah hari ini yang Allah datangkan ke pesantren ini. Berbahagialah hari ini, beruntunglah hari ini kalian yang hari ini berbaju putih, yang memakai ID card, ada nama kalian di almari, kalian ada nama kalian. Maka Allah takdirkan kalian adalah serpihan cahaya dari ketaatan murid kepada guru, dan insya Allah masa depan kalian akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullah hari ini namanya disebut di seantero negeri karena ketaatannya? Tersebar cerita bahwa cincin bunyainya, cincin gurunya tercebur di dalam septic tank kotoran, maka dengan tangan dan tubuhnya yang mulia dia ceburi septic tank itu. Wadfun nafsaka fi ardil khumul, maka tenggelamkan dirimu dalam kehinaan, dalam lumpur yang kotor, maka akan tumbuh berkembang dengan kemuliaan. Mudah-mudahan para santri, terutama yang hari ini menjadi hari pertama, tadi saya juga hampir saja meneteskan air mata. Ada santri yang belum menjalani 1 hari, dia bilang ke ayahnya, "Pak, saya di sini sampai lulus SMA." Saya bilang, "Sehari aja belum." "Enggak, saya di sini sampai lulus 6 tahun." Sallallahu Nabi Muhammad. Maka bertambah yakin pula semangat kami. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, penting. Kenapa alasan? Pastinya dengan nanti ditanya oleh masyarakat, tetangga Anda semua, kenapa mondokkan anak ke Amlan? Saya harap pulang dari majelis ini, Bapak Ibu sekalian punya jawaban yang tepat. Kenapa Bapak Ibu sekalian memondokkan anak Bapak Ibu sekalian di sini? Yang kedua, visi pendidikan Amlan yang pertama adalah memanusiakan manusia. Yang kedua adalah memuliakan yang terlahir mulia. Bapak Ibu tidak usah khawatir. Seandainya tadi pengumuman tentang syahriah, tentang bulanan, Bapak Ibu ketika meskipun telat membayar, anak Bapak Ibu tetap akan saya kasih makan. Jika perlu kami tidak makan, santri tetap makan. Yang dimakan santri adalah yang dimakan kiai di pondok ini. Maka sama, bahkan bisa jadi lauknya ditransfer ke bawah. Itulah bagian dari tirakat kami membersamai anak Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu juga tidak boleh pasrah bongkoan, tidak boleh menyerahkan sepenuhnya. Saya tidak menerima Pak Kiai, pokoknya saya serahkan sepenuhnya. Tidak.
serahkan separuhnya, yang separuh jenengan juga urus. Serahkan raganya, rohaninya Bapak Ibu yang fatihai. Serahkan ilmunya ke sini belajar, tapi rohaninya Bapak Ibu juga harus ikut menyumbang. Bacakan Fatihah selama anak mondok, setiap 5 sholat waktu minimal 1 kali sebut nama anak Bapak Ibu sekalian. Siap tidak? Bapak Ibu siap tidak? Maka kami tidak terima, pasrah Bapak Ibu sekalian sepenuhnya. Kami mau ambil sebagian saja. Makannya iya kita urusi, tidurnya iya kita urusi, kesehatannya iya kita urusi, ilmunya iya kita urusi. Tapi masa depan anak ini tanggung jawab kita berdua. Akhirat anak-anak ini tanggung jawab kita berdua. Selamat tidaknya, surga nerakanya anak-anak kita ini adalah tanggung jawab kita berdua. Setuju? Setuju tidak? Harus setuju. Kalau tidak, mulai hari ini tolong dibawa pulang kembali anak Bapak Ibu. Karena sejatinya kita sedang tidak sevisi. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, wali santri harus punya jiwa yang besar. Betapapun hari ini sulitnya kehidupan kita, betapapun hari ini sulitnya ekonomi kita, betapapun hari ini ruwetnya kehidupan kita, jangan pernah tunjukkan air mata di hadapan anak-anak. Bukankah Kiai Haji Nurholis Misbah lahir dari seorang ibu bakul ayam potong, pedagang ayam potong? Bukankah Jenderal Muldoko, Panglima TNI, yang rumahnya tetangga kami di sini, bukankah dia terlahir dari seorang ibu, seorang yatim yang ibunya hanya seorang petani? Apa yang membedakan mereka tumbuh besar hebat, sedangkan anak-anak kita masih terlihat bahasa, terlihat biasa? Kuncinya adalah besarnya jiwanya para orang tua itu. Kiai Nurholis terlahir yatim, Pak Muldoko terlahir yatim, Pak SBY terlahir yatim, Pak Jokowi Presiden Indonesia terlahir yatim. Jika ada bapak yang mengantarkan anak-anak di sini, saya yakin anak Anda semua akan jauh lebih hebat dari orang-orang besar itu jika punya jiwa yang besar. Apa Bapak Ibu? Jiwa yang besar. Ibu saya dulu amalannya selalu menyembunyikan air matanya dari anak-anaknya. Saya nyaris tidak pernah melihat ibu saya menangis seperih apapun yang dialaminya, sesulit apapun rumah tangganya. Sesekali saya memergoki ibu saya pergi ke sebuah tangga di lantai rumah saya, hanya menyembunyikan air mata dan kesulitan. Bapak Ibu yang besar jiwanya, hatinya yang besar, agar anak Bapak Ibu tumbuh menjadi pribadi yang besar di kemudian hari. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, mondokkan anak harus titip, kata guru saya. Titip. T yang pertama, tega. Kalau ibu-ibu di rumah makan soto ada dagingnya, nggak usah dibahas. Anakku di pondok soto nih ono dagingnya porah, jangan ngeremehkan. Emang kita nggak bisa beli daging, masih sak suwir. Jika bapak ibu makan enak di rumah, jangan bayangkan anak bapak ibu di pondok, oh gimana anak saya, tega. Setahu saya kebalikannya, anak-anak yang baju biru, anak lama-lama ini selalu bilang ke ayah bundanya, ke bapak ibunya, kok gak seenak makan di pondok. Tempenya ibu kurang enak, coba masak kayak tempenya makni di pondok. Sampai hari ini saya lombakan wali santri yang bisa masak terong Kentucky.
Tidak ada yang bisa mengalahkan terong Kentucky yang pagi dibacakan suratul Waqiah. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka mondokan anak harus titip. T yang pertama adalah T, I, ikhlas. Yang ikhlas. Jangan banyak ngeritik. Kritik itu tanda nggak ikhlas. Mengingatkan wajib. Pintu saya 24 jam, WhatsApp saya 24 jam. Kalau ada yang tidak cocok dengan pondok ini, jangan dikritik, jangan diupload di media, sampaikan, mari kita benahi bersama. Saya prihatin, tahun kemarin ada orang survei pondok, baru datang ke pondok, langsung izin Pak Kiai, saya izin lihat kamar mandinya, saya izin lihat menu makanannya. Saya itu juga berani saja, setiap hari saya cek. Kalau ada yang mondok karena makanannya, pondokkan anak di Rahmawati, pondokkan anak di KFC, pondokkan anak di FCD. Pondok ini bukan jualan makanan. Pondok ini mengajarkan 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 Kalau ingin mondok, datang ke pondok, lihat kamar mandinya. Bukan kami tidak mau dilihat kamar mandi kami. Setiap hari saya mendapatkan laporan. Umi itu istri saya, setiap hari minta foto kamar mandi terkini. Sampai tadi pagi kami cek. Bukan kami tidak berani, tapi jika Anda semua anak-anak sekalian ingin mondok yang kamar mandinya bagus, pondok di pondok pesantren Aston Hiltin. Bukan di Amanatus. Salam. Kalau mau kamar mandi yang bagus, punya granit, punya keramik, pondokkan di pondok Paham? Maka hari ini kamar mandinya sudah saya bangun. Jika 2 bulan lagi Bapak Ibu melihat kamar mandinya nggak cocok, tidak seperti harapan, berarti sebagian yang rusakkan adalah tangan anak Bapak Ibu. Ini kan belum lihat anak itu masuk kelas itu kayu kakinya sampai diketrok lari guyu. Saudara Nabi Muhammad. Maka yang ikhlas, kalau ada kesempurnaan kita syukuri, kalau ada yang kurang kita lengkapi. Setuju? Setuju? Jangan mengkritik di medsos, tidak selesai. Tunjukkan fotonya Pak Kiai, tahun pertama kami langsung dikritik, ini gimana, fikihnya gimana, ada kamar mandi kok timbanya pendek, oh iya kami salah, langsung hari itu juga, menit itu juga kami ganti. Kenapa? Karena bisa jadi pikiran kita tidak, waktu itu menyiapkan kamar mandi, menyiapkan shower, menyiapkan luar biasa tahun pertama. Sebagian pengurus adalah wali santri tahun pertama. Kami temui dulu pertemuan seperti ini tahun pertama di bawah pohon pete, pokoknya mengsle. Kalau duduk miring begini. Sekarang Bapak Ibu duduk di atas granit, di hadapan tulisan Allah, di belakangnya ada masjid yang indah. Indah tidak? Indah tidak? Maka kalau ada kurangnya kita sempurnakan bersama. Kita ini balai pendidikan, bukan balai sulapan. Oh, tadi anak saya kok tidak seperti anak yang Ustazah Inga, Bunda Inga. Ayo diskusi. Bu, anak saya kok nggak sama, di rumah kok nggak mau cuci piring. Ayo diskusi. Karena kita tidak mengubah, yang mengubah adalah Allah. Kita bukan lembaga sulapan, kita lembaga pendidikan. Ayo dididik bersama-sama. T yang pertama tega, I ikhlas, T yang kedua tawak. Fatihai anak-anak. Saya minta komitmen Bapak Ibu sekalian, pulang dari pesantren ini tolong fatihai anak-anak 1 kali minimal setelah sholat.
kemudian ikhtiar, dan B adalah pasrah. Kenapa setiap tahun Ustadz Saiful 2 kali, Ustadz Yudi sudah 3 kali ikut acara seperti ini? Setiap acara seperti ini, wali santri baru dan santri baru dimulai dengan sholat berjamaah. Maka pondok pesantren itu seperti sholat berjamaah. Kalau imamnya rukuk, imam makmumnya juga. Kalau imamnya sujud, makmumnya juga. Dulu ada yang ngeritik, kenapa di Amlam sholat Jumat kok masih sedikit sudah dirikan sholat Jumat? Kenapa santri putri ikut sholat Jumat? Gak usah update status kalau gak tanya, kalau gak paham, tanya, pasti ada jawabannya, ada marojiknya, ada fikihnya, dan sudah dikonsultasikan dengan masyayikh. Pasti saya konsultasi. Ada hal yang saya tidak yakin, pasti saya tanyakan guru saya. Kalau dalam Nahdlatul Ulama namanya bahsul masail. Bahsul masail itu mencari solusi, bukan cari permasalahan. Kalau ditanya kenapa zikirnya jahar, tanya. Wong anak jenengan kalau dizikir pelan ngantuk, kan? Lalu coba zikir. Makanya subuh itu zikirnya ada yang jahar, ada yang sir. Nah kalau sir semua, zikirnya sendiri-sendiri, subuh delosor, Pak. Om zikir astagfirullahaladzim, astagfirullah. Santri itu yang paling senior pegang mik aja miknya. Lu jangan pegang mik merengnya. Sallallahu Nabi Muhammad. Maka semua pasti ada alasannya, semua ada dalilnya, semua ada landasannya, semua ada ceritanya. Maka mondokkan anak seperti sholat berjamaah, imam rukuk harus ikut rukuk, jika mengingatkan harus dengan cara yang baik. Makanya makmum kalau imamnya salah tetap diingatkan dengan cara yang baik. Makanya satu catatannya, di pondok pesantren tidak ada komite sekolah, tidak ada organisasi wali santri, tidak ada. Nah kalau grup ada, karena untuk komunikasi. Organisasi wali santri tidak boleh ada, karena hakikatnya anak bapak ibu datang untuk menuntut, mencari ilmu. Ada, maka ada ketua sahabat Amlam. Sahabat Amlam itu murid-murid semua yang ikut kajian, ikut zikir bersama, ikut qiyamul lail bersama, silahkan. Kalau ada unek-unek, Pak Yudi saya kok begini, silahkan. Tapi tidak menggeri, apalagi ikut campur kebijakan pondok. Tempo hari ada yang usul, Pak Kiai bisa nggak liburnya hari ini, saya cuti hari ini. Loh enak loh. Kita ini menentukan hari ini kembali, istikharahnya 2 minggu. Diangen-angen, tanya kiai sana, tanya kiai sana, tanya sana, buka kitab, buka Quran, zikir sambil minta petunjuk sama Allah. Tiba-tiba ada wali santri minta liburannya tanggalnya pas cuti kerja. Seiki pabrik apa pondok pesantren. Sallallahu Nabi Muhammad. Maka dari itu saya harap ini difahami, menjadi pemahaman kita bersama. Jika mengingatkan harus dengan cara yang baik. Terakhir Bapak Ibu sekalian, kami terima anak Bapak Ibu sekalian menjadi bagian dari keluarga kami mulai siang ini. Tiada gading yang tak retak. Jika baik pondok ini mari kita dukung, jika kurang baik mari kita sempurnakan bersama. Tapi ingat, kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tutup dengan kalimat dari Syekh Mutawalli Sya'rawi rahimahullah, manibtagha sadiqan bila aibin, barang siapa yang mencari sahabat atau pasangan hidup orang yang sempurna, maka dia tidak akan mendapatkannya. Pasti ia akan hidup sendiri selamanya. Wa man ibtagha
sadiqan bila aibin asa wahidan. Barang siapa yang mencari sahabat tanpa aib, maka dia pasti hidup sendirian. Wa man ibtagha qariban kamilan, dan barang siapa mencari kerabat yang sempurna, maka ia akan hidup dengan memutus silaturahim. Makalah Asy-Syaikh Mutawalli Sya'rawi rahimahullah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Tiba waktunya setelah ini tidak usah pamit, Bapak Ibu sudah saya suruh pulang. Maksimal jam 2 sudah resik, sudah bersih, gak ada mobil wali santri baru. Saya sudah tidak mau ketemu jenengan. Silahkan pulang. Dan selama 40 hari santri tidak boleh dikunjungi, tidak boleh ditelepon, tidak boleh disurati. Nanti juga ada waktunya anak-anak jenengan saya suruh nulis surat, jenengan baca, boleh sambil mewek, sambil nangis, tapi di rumah. Setuju Bapak Ibu? Berapa? 40 hari tidak boleh telepon. Kenapa 40 hari? Sudah diangen-angen seperti kalanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ilmunya Rasulullah. Santri siap semuanya? Siap 40 hari? Tidak ditelepon, tidak dikunjungi, tapi duit lancar. Ya, maka 40 hari ya Mas Abi, gak usah ada program-program Amlam TV, mamno wali santri. Ya, gak udah alasan nanti kalau kucing anaknya seneng kucing, kirim pos kucingnya. Gak usah, kalau mau ngantarkan sana, berhenti di rumahnya Pak Jarwo sana. Haram, wali santri baru 40 hari haram menginjakkan di sini. Agar anaknya istilah nasi setelah matang harus dibiarkan terlebih dahulu, biar hatinya bersama kita, biar raganya bersama kita, biar rohaninya bersama kita. Ini lebih baik menangis hari ini ketimbang besok menyesal di kemudian hari. Terakhir setelah ini anak-anak santri, orang tua saya minta ke sebelah kanan dan memanjang, yang putri di sebelah sana, yang putra di bawah sini. Kita akan sholawati. Silahkan pamit nak ke anak, ke orang tuamu. Doakan orang tuamu sehat, doakan orang tuamu setiap hari. Jangan khawatir Bapak Ibu, anak Bapak Ibu saya ajak berdoa agar Bapak Ibu sehat. Amin. Agar Bapak Ibu Allah lancarkan, lapangkan rezeki. Amin. Agar Bapak Ibu, anak Bapak Ibu jadi orang-orang yang soleh dan solihah. Amin. Jangan khawatir untuk tidak didoakan. Tanpa diminta pun saya yang langsung memimpin setiap pagi agar Bapak Ibu sekalian Allah berikan kesehatan, Allah berikan kelapangan rezeki, Allah berikan keturunan yang soleh dan solihah. Terima kasih. Tiba saatnya anak-anakku sekalian, kalian pamitlah bersama Bapak Ibu di ruangan ini. Maka Bapak Ibu setelah pamitan, tolong tinggalkan pesantren ini dengan rasa hormat sepenuhnya dari kami. Aku ma tasma'un, ihdinas siratal mustaqim, wa astaghfirullah min qalil bila amal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rabbana, jadikanlah kami orang tua yang senantiasa diberikan rahmat-Mu. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang mulia di kemudian hari. Sayangilah mereka ya Allah seperti Engkau menyayangi para kekasih-kekasih-Mu. Ya Allah ya Rabbana, ampunilah kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangi kami. Ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Allah bantulah kami, bantulah guru-guru kami, bantulah murid-murid kami, mudahkanlah urusan mereka, dan bantulah pondok kami Amanatus Salam dalam mendidik dan berdakwah, berkhidmah kepada umat ini. Ya Dzal Jalali wal Ikram, di siang dengan cuaca yang sangat indah ini ya Allah, kami titipkan anak-anak kami kepadamu ya Allah. Kami titipkan hati,